Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan momen pertemuan Prabowo, Ganjar, Erick Thohir, dan Gibran. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Peristiwa menarik terjadi antara pejabat saat Presiden Joko Widodo akan berangkat kunjungan kerja ke Jawa Timur. 4 orang yang selama ini ramai diperbincangkan menjelang Pilpres 2024 mendatang duduk satu meja di ruang tunggu Bandara Adi Sumarmo, Solo pada Senin 24 Juli 2023. Mereka diantaranya dua bakal capres yang diprediksi akan bertarung di Pilpres 2024, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga disebut-sebut sebagai bakal cawapres potensial Prabowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang kini menjadi juru kampanye Ganjar. Mereka duduk satu meja di bandara untuk menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana. Ganjar dan Gibran hanya melepas keberangkatan Jokowi, sementara Prabowo dan Erick ikut dalam kunjungan kerja Jokowi ke Jawa Timur. Prabowo tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan celana hitam. Kemudian Ganjar menggunakan pakaian dinas harian berwarna kaki. Sementara itu, Erick Thohir mengenakan kemeja hitam lengan panjang digulung di bagian tangan, serta Gibran mengenakan batik lengan panjang. Berdasarkan foto yang diterima dari Sekretariat Presiden, Prabowo juga sempat melakukan salam komando bersama Ganjar. Keduanya tampak tersenyum saat berjabat tangan. Siap, siap. Ini. Gak boleh terlalu Duo bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo beserta Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sarapan bersama di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah pada Senin 24 Juli 2023 pagi.
Foto kebersamaan Prabowo, Ganjar, dan Erick Thohir dibagikan Ganjar melalui akun media sosial resminya. Tampak Ganjar Pranowo mengenakan seragam dinas kaki, Prabowo yang duduk di samping Ganjar mengenakan kemeja putih panjang. Lalu Erick Thohir mengenakan kemeja hitam dan Gibran mengenakan kemeja batik panjang. Ganjar juga mengunggah foto keduanya saat ia dan Prabowo bersalaman. Diketahui tiga tokoh yang disebut-sebut bakal berlaga di Pilpres 2024 itu baru saja berkegiatan di kota Solo pada hari Minggu kemarin. Ini. Gak boleh terlalu
Romo Kiai Kafabih Makhrus Ali, Al-Mukarram Romo Kiai Munif Zuhri. Terus dilaksanakan. Sanggup? Terima kasih. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, para kader yang hadir di Manahan maupun yang hadir di berbagai tempat melalui siaran langsung TVRI, siaran langsung YouTube dan kanal untuk merumuskan, menyusun, membentuk pengurus yang akhirnya lahir PKB yang kita cintai ini. Bahkan dalam waktu 1 bulan seluruh cabang-cabang PKB terbentuk dengan semangat yang luar biasa. Pemilu tahun 99, pemilu pertama yang diikuti PKB dengan semangat gotong royong, bahu-membahu, biaya kantong masing-masing. Alhamdulillah PKB lahir langsung besar dan berkembang di seluruh tanah air, bahkan menjadi juara ketiga pemilu pertama era demokrasi kita. Alhamdulillah. Dengan posisi kelahiran amanah-amanah doktrin yang disusun dan dimandatkan kepada PKB, maka perlu kita ingat terus, kita mantapkan dalam hati dan tekad untuk menjadi kekuatan perjuangan kita, bahwa PKB adalah pewaris utama Partai Nahdlatul Ulama. Jadi PKB bukan partainya NU, tetapi PKB Partai NU yang mewarisi seluruh sejarah dan doktrin perjuangannya. Amin. Dari situ, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman semua, kader-kader tercinta, sanad perjuangan PKB jelas dari Acne and dullness caused by damaged skin barrier will not only affect the appearance, sometimes it can cause anxiety. Presiden 2014, 2019, 2019, 2024. Tadi Gus Yusuf menyampaikan, presiden dari kalangan orang biasa-biasa saja, bukan elit politik utama, dari kaum yang biasa-biasa saja seperti kita-kita semua dan kalian semua. Ini bukti reformasi berhasil ditegakkan selama pemerintahan Pak Jokowi. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita akan dukung, jaga, kuatkan dan sukseskan kepemimpinan Pak Jokowi hingga akhir pemerintahan 2024. Amin. Bersama Pak Jokowi kita lanjutkan gagasan, ide, cita-cita reformasi, terwujudnya negeri yang damai, adil, makmur dan sejahtera. Amin. Perintah saya yang ketiga, kita harus menjaga kesinambungan pembangunan yang berhasil dilaksanakan Pak Jokowi untuk kita teruskan sampai sesukses-suksesnya. Setuju? Sambil kita tidak boleh mengabaikan sedikit pun sejarah dan kewajiban-kewajiban kita untuk terus menjaga dan meneruskan cita-cita reformasi dan perbaikan bangsa. Amin. Kita doakan Pak Jokowi sehat walafiat, umur panjang, senantiasa diberkahi kemudahan dan kesuksesan. Amin. Teruslah menjaga kesinambungan, keberlangsungan dan kedamaian dari bangsa ini. Amin. Perintah yang keempat, saudara-saudara para kader,
yang saya cintai, seperti yang selama ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita, kita harus selalu dekat di masyarakat, betul? Tetapi tidak cukup kita dekat dengan rakyat dan masyarakat, tetapi kader PKB wajib berada di tengah-tengah masyarakat. Sanggup? Siap? Ojo ngomong tok. Siap? Kalau ada anggota DPRD, Bupati PKB, DPR RI tidak merakyat, berarti dia pengkhianat dari cita-cita PKB. Setuju? Kalau ada kader PKB yang kebetulan jadi pejabat, tidak di tengah-tengah masyarakat, berarti dia menjadi pengkhianat partai. Betul? Tidak cukup berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi kader PKB wajib proaktif mengatasi, menjadi bagian dari pencari solusi masyarakat dan rakyat kita. Sanggup? Sanggup? Alhamdulillah, secara umum saya lihat kader-kader PKB sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Gimana nggak sungguh-sungguh? Memang perainan rakyat kabeh. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, jadi selain dekat rakyat, berada dengan rakyat, memberi dan mencari solusi bersama rakyat. Alhamdulillah. Perintah Ketua Umum yang kelima, saudara-saudara, pembangunan nasional kita terus berbenah mencari pola yang terbaik dari berbagai era ke era. Zaman Pak Soeharto, Orde Baru, cara membangunnya sentralistik, reformasi mulai desentralisasi, otonomi daerah, alhamdulillah terbukti dengan otonomi daerah pembangunan bergeliat dengan baik dan lancar, amin. Sejak Pak Jokowi melalui undang-undang desa, bahkan pembangunan dimulai dari desa dengan terus meningkatkan jumlah dana desa untuk percepatan kemakmuran. Ini perintah yang kelima. Saya minta seluruh kader PKB mengamankan dana desa harus bersih dan bebas dari korupsi. Sanggup? Sebab alhamdulillah beberapa minggu yang lalu DPR dan pemerintah telah menaikkan anggaran hingga 2 miliar di tiap desa. PKB berkeinginan dan bercita-cita nanti 2024 minimal 5 miliar di tiap-tiap desa. Ini sebetulnya cita-cita yang sederhana. Kalau uang negara digelontorkan yang terdekat langsung dengan rakyat, insya Allah tidak akan banyak dikorupsi. Betul? Ibarat hujan dari langit, kena genteng dan talang, merembes sampai di bawah, airnya tinggal 40%. Betul? Nah, kita ingin APBN langsung bisa dirasakan dan dinikmati oleh rakyat dan masyarakat kita. Amin. Strategi pembangunan yang tepat adalah apabila desa menjadi ujung tombak dari garda terdepan percepatan pembangunan nasional. Alhamdulillah. Dulu zaman Covid, desa bisa mengatasi dengan baik. Alhamdulillah. Oleh karena itu, untuk mengamankan dana desa, saya perintahkan kepada kader-kader PKB menjaga, mengawasi, dan mendorong pemerintahan desa yang bersih, jujur, bertanggung jawab, serta merakyat. Sanggup? Oleh karena itu, kalau pilihan lurah harus lebih serius dibanding pilihan bupati maupun gubernur. Betul? Harus disiapkan lurah-lurah kepala desa yang memiliki integritas yang baik dan luar biasa. Amin.
Sanggup? Jaga dan kuatkan pembangunan desa. Saudara-saudara, itulah perintah saya yang kelima, yaitu bekerjalah menjadikan desa sebagai pusat kemajuan baru. Mari kita membangun Indonesia dari desa-desa yang kita cintai dan kita banggakan. Amin. Sanggup? Perintah saya yang terakhir sebagai ketua umum, bentar lagi dilaksanakan pemilu Februari tanggal 14 2024. Kita harus serius dan sungguh-sungguh memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Betul? Siap? Sanggup? Tidak ada jalan lain. Kalau kalian tidak bisa memenangkan PKB, maka kalian akan diremehkan oleh kekuatan lainnya. Amin. Jawa Tengah ini pemenangnya Mbak Puan, PDIP. Pemenang keduanya PKB. Tapi jaraknya jauh. Saya ingin 2024 kita juara 2, jaraknya agak dekat dengan PDI Perjuangan. Sanggup? Mbak Puan sanggup kita. Allahumma amin. Ya Jawa Tengah ini sampai PDIP waduh ya. Meskipun juara 2 tapi aduh. Saya minta 2024 tetap juara 2 tapi mepet sehingga Mbak Puan hormat sama PKB. Sanggup? Itulah perintah saya yang terakhir, menangkan pemilu. Menangkan pemilu dan menangkan pemilu saudara-saudara sekalian. Siap? 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 Dengan kita menang pemilu, maka PKB tidak akan diremehkan oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Amin. Selamat berjuang, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, kemudahan kepada kita semua. Mohon maaf atas seluruh kekurangan dan kesalahan. Semoga sahabat-sahabat pulang dari sini selamat sampai tujuan. Oh iya, saya tadi lupa. Tadi ada rombongan yang paling cepat datangnya. Yang paling tepat datangnya. Ini dapat laporan jam 11.45 sudah masuk. Nah, yang tercepat ini saya beri hadiah. Yang paling cepat datang adalah pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Nanti kita hadiahi umroh. Ada yang bisikin lagi, nanti peserta yang paling terakhir datangnya, pulangnya. Gak boleh-boleh, gak ada. Baik saudara-saudara sekalian, demikian selamat berjuang, Allah menyertai kita semua, amin. Hidup PKB, hidup PKB, hidup PKB, 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 PKB. Ngapunten sedaya kepanjangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC silakan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya minta 7 menit saja. Yang saya hormati Ketua Umum PKB Gus Abdul Muhaimin Iskandar beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani. Yang saya hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati para ketua umum partai dan sekjen partai yang hadir. Hadir bersama kita Bapak Ketua Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, juga Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Partai PAN. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para kiai sepuh, para ulama, para kiai dan ibu nyai, yang saya hormati Ketua DPW Jawa Tengah, Gus Yusuf Kudrori, yang saya hormati para ketua DPW beserta jajaran, ketua DPC beserta jajaran dan ketua DPAC PKB se-Indonesia yang hadir, Wali Kota Solo yang saya cintai, dan seluruh keluarga besar kader Partai Kebangkitan Bangsa yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, kepada segenap keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, saya mengucapkan selamat memasuki usia PKB yang ke-25. Semoga PKB makin berjaya. Semoga PKB suaranya naik di pemilu 2024. Semoga PKB kursinya nambah di pemilu 2024. Dan perannya makin besar di pemerintahan mendatang. Selamat juga kepada Gus Muhaimin Iskandar, Bapak Ketua Umum PKB, yang telah memimpin PKB selama 18 tahun, yang menjaga PKB tetap solid dan mempertahankan PKB sebagai partai besar. Sekarang ini PKB masuk partai besar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, PKB telah berkontribusi besar untuk negara, menjaga demokrasi dan moralitas politik, memperkokoh ideologi Islam moderat, dan menjaga toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan bangsa. Semangat ini harus terus kita jaga, apalagi seperti sekarang ini, suhu politik sudah mulai menghangat. Belum panas, tapi mulai menghangat. Menghadapi pemilu 2024. Kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik. Apakah Bapak Ibu setuju? Sekali lagi, agar hasilnya baik pemilunya dan
agar prosesnya baik pemilunya. Setuju? Sudah sering kita dengar, pemilu itu pesta demokrasi. Pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang. Iya enggak? Rakyat itu bergembira. Iya enggak? Tidak boleh ada ketakutan. Ketakutan. Tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Mestinya seperti itu. Rakyat harus bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi. Oleh sebab itu, jangan ada lagi ujaran kebencian. Tidak. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya. Terutama di medsos, di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi, jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Utamanya ini juga di medsos. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng. Kok nggih kaya ngeten. Sami-sami sederek, sami-sami sedulur. Nggih mboten? Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah Bapak Ibu setuju? Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar, beda pilihan itu. Oleh sebab itu jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan. Nggih mboten? Setelah berkompetisi bersatu kembali. Lah wong yang di atas-atas saja ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng. Lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kangge nopo? Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia. Ampun kesupen, nggih mboten? Dan setelah berkompetisi, setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar. Kok isih pemilune serampung, isih udrek-udrek kang medsos kula kadang-kadang nggih geleng-geleng niki kok nggih kaya ngeten. Tapi itu bukan di PKB. Sekali lagi, setelah berkompetisi, setelah pemilu kita bersatu kembali. Apakah Bapak Ibu setuju? Para kader PKB yang saya banggakan, saya menaruh harapan besar kepada PKB, kepada petuah dan doa-doa dari para ulama kita. Semoga pesta demokrasi di 2024 berjalan dengan sukses, menghasilkan kepemimpinan yang kokoh, baik di eksekutif maupun di legislatif, untuk meneruskan perjuangan dan capaian yang telah kita perjuangkan bersama-sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Selamat berjuang, semoga PKB menjadi pemenang dalam pemilu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siap, siap. Ini. Gak boleh taruh.
salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sama-sama semuanya. Ya muhaiminu ya sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang paling ujung, saya ingin mendengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai, para ulama, para habaib yang kita muliakan, kita cintai, kita banggakan. Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Negara yang kita muliakan. Matur nuwun sangat, terima kasih yang tiada terhingga. Kami keluarga besar PKB atas perkenan Bapak Presiden dan Ibu Negara hadir dan mensyukuri 25 tahun PKB, 1 abad Nahdlatul Ulama. Bareng-bareng matur nuwun Presiden, ayo matur nuwun Presiden. Bapak Ibu Menteri beserta para pimpinan lembaga tinggi negara yang saya muliakan, para pimpinan-pimpinan partai politik, ketua umum partai politik. Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat, penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya sebentar, hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap apa mantap? Mantap Pak Prabowo. Pak Prabowo jauh-jauh terbang, acara di Paris, langsung mendarat Jakarta, langsung ke Solo demi kalian-kalian ini.
Anu, demi arek elek-elek iki lho. Yang saya muliakan, saya banggakan Ibu Puan Maharani mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri sekaligus ketua kita di DPR RI. Yang saya banggakan Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian. Yang saya hormati Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati Pak D. Amal Ghazali mewakili Partai Demokrat. Yang saya hormati Eva Yuliana mewakili Partai Nasdem. Bang Surya Paloh mana kok gak berani datang? Padahal kita sangat berharap Bang Surya Paloh datang, Mbak Eva. Siapa lagi? Yang saya hormati sahabat saya, Sekjen PPP Tomafi, Ahmad Tomafi. PKS nggak datang. Hadirin hadirat sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kader-kader hebat PKB yang hadir. Pertama, marilah kita semua, lupa, kayak kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Matur nuwun, mana Mas Gibran? Matur nuwun, wali kota terpopuler di dunia. Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Beserta wakil wali kota Solo yang saya banggakan. Terima kasih dipinjami Manahan, stadion yang luar biasa indah, bersih dan membanggakan kita semua. Tapi Pak Wali pesan, pulang dari sini tidak ada segelintir sampah pun yang kalian tinggalkan. Sanggup? Nek ono sampah tak sadui kabeh. Sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang saya muliakan, hadir bersama kita kiai-kiai, ulama-ulama yang kita senantiasa rindukan berkah dan doanya, yang senantiasa kita doakan umur panjang, sehat walafiat, senantiasa menyertai, menasehati dan mengarahkan perjuangan kita. Yang pertama, Al-Mukarram Romo Kiai Kafabih Makhrus Ali, Al-Mukarram Romo Kiai Munif Zuhri, Al-Mukarram Kiai Badawi, Al-Mukarram para kiai-kiai yang banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk para gus-gus gawakis yang hebat dan pemberani semuanya. Gus Kausar, Gus Salam, Gus Fahim, Gus Fahmi, dan Gus-gus garda depan kemenangan PKB 2024 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta kita. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian,
pidato saya hari ini berbunyi deklarasi 6 perintah Ketua Umum. Saya sebut sebagai diktum atau dentum, dekret perintah Ketua Umum. Sanggup mendengarkan? Tidak cukup didengarkan, tetapi harus dilaksanakan. Sanggup? Terima kasih. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, para kader yang hadir di Manahan maupun yang hadir di berbagai tempat melalui siaran langsung TVRI, siaran langsung YouTube dan kanal-kanal lainnya yang saya banggakan, saya cintai. PKB lahir 29 Rabiul Awal, tepatnya hari ini 23 Juli 1998, melalui perintah para ulama se-Indonesia, melalui akomodasi aspirasi warga NU melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Saya hampir lupa hadir merestui mendoakan kita hari ini yang kita cintai dan muliakan, Khatib Suriah PBNU. Semoga sehat terus, Kiai. Amin. PBNU membentuk tim yang tadi telah dibacakan dan mendapatkan penghargaan dari PKB untuk merumuskan, menyusun, membentuk pengurus yang akhirnya lahir PKB yang kita cintai ini. Bahkan dalam waktu 1 bulan seluruh cabang-cabang PKB terbentuk dengan semangat yang luar biasa. Pemilu tahun 99, pemilu pertama yang diikuti PKB dengan semangat gotong royong, bahu membahu, biaya kantong masing-masing. Alhamdulillah PKB lahir langsung besar dan berkembang di seluruh tanah air, bahkan menjadi juara ketiga pemilu pertama era demokrasi kita. Alhamdulillah. Dengan posisi kelahiran amanah-amanah doktrin yang disusun dan dimandatkan kepada PKB, maka perlu kita ingat terus, kita mantapkan dalam hati dan tekad untuk menjadi kekuatan perjuangan kita, bahwa PKB adalah pewaris utama Partai Nahdlatul Ulama. Salimna, mendengar suaranya. Assalamualaikum salim wabah para Siap, siap. Ini
Iya, nggak boleh taruh. Minu ya salam Salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sama-sama semuanya. Ya muhaiminu ya Salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang paling ujung, saya ingin mendengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai, para ulama, para habaib yang kita muliakan, kita cintai, kita banggakan. Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Negara yang kita muliakan. Matur nuwun sangat, terima kasih yang tiada terhingga. Kami keluarga besar PKB atas perkenan Bapak Presiden dan Ibu Negara hadir dan mensyukuri 25 tahun PKB, 1 abad Nahdlatul Ulama. Bareng-bareng matur nuwun Presiden, ayo matur nuwun Presiden. Bapak Ibu Menteri beserta para pimpinan lembaga tinggi negara yang saya muliakan, para
pimpinan-pimpinan partai politik, ketua umum partai politik. Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat, penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap apa mantap? Mantap Pak Prabowo. Pak Prabowo jauh-jauh terbang. Acara di Paris, langsung mendarat Jakarta, langsung ke Solo demi kalian-kalian ini. Demi arek elek-elek iki. Yang saya muliakan, saya banggakan Ibu Puan Maharani mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri sekaligus ketua kita di DPR RI. Yang saya banggakan Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian. Yang saya hormati Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati Pak D. Amal Ghazali, mewakili Partai Demokrat. Yang saya hormati Eva Yuliana, mewakili Partai Nasdem. Bang Surya Paloh mana kok gak berani datang? Padahal kita sangat berharap Bang Surya Paloh datang, Mbak Eva. Siapa lagi? Yang saya hormati sahabat saya, Sekjen PPP Tomafi, Ahmad Tomafi. PKS nggak datang. Hadirin, hadirat sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kader-kader hebat PKB yang hadir. Pertama, marilah kita semua, lupa, kayak kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Matur nuwun, mana Mas Gibran? Matur nuwun, wali kota terpopuler di dunia. Lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya. Beserta wakil wali kota Solo yang saya banggakan. Terima kasih dipinjami Manahan, stadion yang luar biasa, indah, bersih, dan membanggakan kita semua. Tapi Pak Wali pesan, pulang dari sini tidak ada segelintir sampah pun yang kalian tinggalkan. Sanggup? Nek ono sampah tak sadui kabeh.
Sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang saya muliakan, hadir bersama kita kiai-kiai, ulama-ulama,
Maju. Siap, yuk. Ini. Gak boleh terlalu. Maju. Siap, yuk. Ini. Gak boleh terlalu. Maju. Siap, yuk. Ini. Gak boleh terlalu.
Semuanya siap, yuk. Semuanya siap, yuk. Semuanya siap, yuk.
Siap, siap. Maju. Siap, siap. Maju. Siap, siap.
Yep. Maju. Siap. Yep. Maju. Siap. Yep.
Siap, siap. Maju. Siap, siap. Maju. Siap, siap.
Siap, ya. Maju. Siap, ya. Maju. Siap, ya.
Siap, siap. Maju. Siap, siap. Maju. Siap, siap.
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 Semuanya siap, ya. Semuanya siap, ya. Semuanya siap, ya.
Siap, yep. Maju. Siap, yep. Maju. Siap, yep.
Yep. Ini